Implementasi etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang dari kelas RA6 Manajemen akan membahas apa itu implementasi. Mari kita simak penjelasannya. Penerapan dalam etika dan tindakan. Implementasi etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Hadir tepat waktu, berkenalan dengan berdiri, Ucapkanlah thank you atau terima kasih. Begitulah mengenai implementasi teman-teman semua. Kira-kira mengapa ya etika bisnis harus dimiliki sebuah bisnis? Karena etika itu sangat penting untuk menciptakan value yang tinggi dan pondasi yang kuat. Catatan, agar bisnis berkembang, maka etika penting diterapkan sobat. Apa dampak yang akan terjadi jika sebuah bisnis menjalankan etika dan CSR terhadap kelangsungan bisnisnya? Memperkuat brand perusahaan atau bisnis, meningkatkan citra perusahaan atau bisnis. Jika menjadi sebuah pemilik bisnis atau perusahaan, usaha apa saja yang akan dilakukan agar implementasi etika dan CSR dapat berjalan dengan baik? Yang pertama yaitu mengawasi etika perusahaan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi karyawan, dan yang terakhir peningkatan skill karyawan. Mengapa sebuah bisnis perlu memiliki tanggung jawab sosial? Menurut kalian, mengapa ya tanggung jawab itu penting? Kita simak yuk penjelasannya. Yaitu untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan publik. Kira-kira, mengapa etika bisnis harus dimiliki sebuah bisnis? Karena etika bisnis sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat. Oh, jadi etika bisnis itu sangat penting ya diterapkan. Kok kayak kenal ya? Anissa kan? Susi kan? Iya. Halo, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabar? Aku baik. Aku mau duduk di sini boleh? Duduk. Oke. Kamu tadi nonton apa? Kayaknya serius banget gitu tuh. Ini loh, ternyata etika bisnis itu penting sekali diterapkan dalam suatu bisnis. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal bisnis nih ya, Nis ya. Iya. Apa kamu punya kenalan gitu ya buat bisnis? Karena aku juga emang lagi nyari bisnis gitu untuk bekerja sama lah dengan bisnisku yang emang ya nggak seberapa gitu bisnisnya, cuma kecil-kecilan aja. Menurut kamu punya rekomendasi nggak sih, atau kamu sendiri punya bisnis gitu tuh, Nis? Untuk saat ini kebetulan saya masih punya bisnis nih Bu Sus ya. Oh gitu. Tentang butik nih. Butik. Cuman ya begini, saya mungkin pengelolaan dalam beretika atau CSR-nya itu kurang diterapkan. Jadi bisnisnya itu kurang berjalan sesuai dengan keinginan saya loh. Oh, itu mungkin terkendala dari bagaimana penerapan BUNIS yang emang mungkin belum menguasai atau belum terlalu mendalami dalam hal etika, baik dalam untuk BUNIS sendiri mungkin yang emang sebagai pemimpinnya, lalu BUNIS bisa terapkan kepada karyawan, lalu si karyawan itu nanti bisa dengan mengelola bisnis yang BUNIS jalankan dengan baik dengan adanya etika dalam bisnis tersebut. Mungkin aku mau nanya nih ya BUNIS ya, Boleh. kendala dari bilang tadi apa sih? Karena kurangnya pengelolaan etika lah, atau kurangnya CSR lah, atau bagaimana? Mungkin sejauh ini ya butik itu lebih ke kurang dalam beretika. Mungkin Tuh. dalam karyawan ya, saya tuh lebih kesalah dalam penerapan di etika mungkin ya. Karyawan di butik saya sendiri sekarang tuh agak apa ya, kalau misalkan kata customer itu jutek-jutek gitu Oh loh. gitu, jadi merekanya belum mampu untuk memberikan daya marketingnya gitu ya Bu ya, Nah, kepada iya. pelanggan, Iya. kepada customer begitu. Mungkin itu nanti perlu dilatih tuh Bu. Iya, Iya. makanya Nanti kita saya kerjasama aja. boleh. Kebetulan saya juga ada beberapa rekan-rekan yang emang mereka tuh bidangnya di marketing gitu. Oh. Mungkin next time kita Boleh, bisa saling berdiskusi ya Bu ya. Boleh. Iya, Kita karena bisa nyempetin waktu buat
Betul. Jadi pentingnya bisnis untuk pentingnya etika dalam bisnis kita nih tentu sangat berpengaruh untuk perkembangan bisnis yang akan kita jalankan. Saya boleh minta kontak Bunis karena kita kebetulan sudah lama. sangat lama sekali ya Iya, tidak bertemu. Nanti kita saling follow up Boleh, untuk boleh, bisa boleh. ketemu, boleh dicatat. Bisnis apa sekarang yang kamu kerjakan? Kalau saya untuk bisnis sekarang bisnis di furnitur, Bunis. Oh, gitu. Iya, jadi saya lagi bergelut di bidang furnitur di mana saya juga masih bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Oke, mungkin next time kita ketemu karena Ini gimana sih bisnis kita jadi hancur loh gara-gara kamu nggak menerapkan etika. Bagaimana ini? Aduh, gimana sih jalannya? Bentar dulu ya, nanti kita lanjut. Kayak kenal. Siapa ya? Mita bukan sih? Ini siapa? Elsa lah teman SMP lo dulu. Astaga, Elsa. Gimana kabarnya? Ya Allah, kita Alhamdulillah lama. baik. Kenapa sih marah-marah aja ya Allah? Ya, jadi di butik aku itu lagi ada masalah. masalah apa emang? Biasalah. Duduk dulu ya ngobrol. Udah lama kita berbincang. Iya, kangen banget tahu. Udah berapa tahun sih kita? Udah lama banget. Sejak SMP kita udah lost kontak. Ya lost kontak. Sekarang sibuk apa Mita? Jadi aku itu lagi ngejalanin bisnis butik. Tapi customer itu awal-awal ini pada komplain loh. Kok bisa? Sebenarnya aku aja bingung. Ini masalahnya apa? Tapi katanya karyawan-karyawan yang di butik itu kurang sopan. Kamu kan ya sebagai bos nih ya sekarang mah harus menerapkan etika gitu ya sama karyawan, ngasih tahu kayak gimana gitu. Intinya mah kita tuh sebagai pemimpin tuh ya harus bijak, terus ngasih tahu gitu kepada karyawannya gitu tuh. Saya lagi pusing, lagi pengen nyari bisnis ini tapi bingung mau bisnis apa. Kamu- Apa sih? Kamu gabung aja sama kita. Gabung, emang boleh? Boleh. Sebenarnya ini biar apa ya, butik aku itu lebih maju gitu loh. Kamu bisa nggak? Insya Allah sih kita coba dulu ya, karena kan saya juga pertama kali gitu ya, cuma sekarang lagi nyari-nyari bisnis yang pas buat saya gitu tuh. Oke, semoga bisa ya. Iya. Kalian sekarang mau kemana lagi kamu? Mau ke sana? Oh, aku lagi mau pergi nih. Ya udah, ayo. Iya. Bareng Iya. aja. Halo, selamat siang Elsa. Ini Mita Rosita yang kemarin. Jadi kamu kan mau gabung sama bisnis aku. Jadi gimana, bisa apa enggak? Jadi ini sekalian saya mau agendakan reuni sama yang lain. Bisa apa enggak? Oh iya, waktunya itu hari Sabtu jam 1. Oke. Halo, iya selamat siang. Oh ini Mita. Iya Mit, saya berminat kerjasama sama kamu. Kak, boleh numpang duduk nggak? Boleh. Oh iya Mit, tapi boleh nggak sih aku bawa teman gitu? Karena teman saya juga mau ikut gabung sama bisnis kamu. Boleh nggak? Kalau misalkan boleh, ntar jam 1 hari Sabtu aku bawa ya. Oh bisa. Oh iya. Terima kasih ya Mit. Assalamualaikum. Puji. Maaf ya telat. Ayo kemana aja? Nanti. Hayat ini. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Yuk si Mita nungguin dari tadi, kasihan tau. Ayo. Iya. Mita mana sih? Mita tuh. Mita. Halo. Maaf Kamu ya. lama banget sih. Maaf ya. Mana aja? Mita ya? Iya. Puji tahu ini mah teman SD, ya teman SMP ya kan? Iya teman SMP. Ayo duduk. Kita duduk yang lain dulu. Dan punya siapa aja? Ternyata Mita. Iya. Ini udah kelas belum ya? kayaknya sih belum. Iya, cuman ya kita Hai. Kalian udah datang. alhamdulillah akhirnya kita ketemu ya. Iya. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Baik. Duduk, minum. Ayo duduk. Diminum. Iya, siap-siap. Terus mau bahas apa nih?
Lama banget ya kita nggak ketemu. Iya sumpah. Kalian sibuk apa sih? Sampai orang gak ada waktu buat kita. Sibuk pusing banget Lagi saya hidup tuh. ya. Nah, saya Ajak-ajak bisnis dong. pusing tahu saya tuh sekarang lagi menjalankan bisnis ya, usaha butik tapi kurang berjalan. Itu tuh gara-gara banyak komplainan itu karena si karyawannya itu katanya jutek-jutek gitu loh. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya yang emang alhamdulillah sudah menjalankan bisnis hampir 5 tahun. Jadi masalah-masalah seperti itu mengenai komplainan, mengenai kurangnya pelayanan dari pegawai kita kepada customer tuh tentu kita sebagai pemimpin yang memang harus mampu gitu ya mengatasi berbagai masalah, salah satunya mengenai etika tadi, di mana itu sangat berpengaruh penting dengan berlangsungnya atau perkembangan bisnis yang kita jalankan. Mengenai tadi dari Nisa, banyak sekali customer-customer yang belum berkeluh kesah mengenai pelayanan yang kurang baik. Menurut saya itu kita harus melakukan adanya pendekatan kepada si karyawan tersebut yang memang dia masih berada di tahap yang etikanya masih rendah begitu teman-teman. Jadi menurut saya pribadi penting banget kita menerapkan etika dalam bisnis karena berlangsung untuk kemajuan bisnis kita. Mungkin dari teman-teman ada yang emang lebih punya cara yang wah gitu tuh, dari Kamita atau dari Kak Elsa atau dari Kak begitu teman-teman. Jadi menurut saya pribadi penting banget kita menerapkan etika dalam bisnis karena berlangsung untuk kemajuan bisnis kita. Mungkin dari teman-teman ada yang emang lebih punya cara yang wah gitu tuh, dari Kamita atau dari Kak Elsa atau dari Kak Puji gitu mengenai bisnisnya. Kita sharing-sharing aja. Iya nih, soalnya biar nggak bingung ya buat penerapan dalam bisnis sendiri gitu, biar berjalan secara yang diinginkan saya gitu. Kita sharing-sharing aja mungkin ya. Mungkin dari kalian itu ada bisnis apa yang sedang dijalani sekarang? Kebetulan saya juga mau bergabung dengan Ibu Mita. Ini Puji mau gabung. Jadi saya belum ada pengalaman gitu. gitu. Saya juga sama mau gabung sama Mita karena kita tuh bukan kayak kalian ya yang udah punya. Biasa saja ya. Kita juga Ini ya apa? Iya, masih seiring belajar. berjalannya gitu. progres dong. Kita tuh harusnya belajar ke kalian deh. Coba sih ajarin kita biar jadi pemimpinnya. Bisnis juga kan. Oh gitu. Oke, mungkin pengalaman dari Nita Nita nih sendiri yang selaku, ya. mau merekrut kalian gitu tuh. Jadi tuh sebenarnya sama aja. Butik saya juga lagi ada masalah sama kayak Bunisa. Iya, customernya itu ada komplain loh. Iya. Jadi tuh saya mau ngerekrut ini 2 orang buat kayak Ada banyak komplainan mungkin ya, kita harus lebih menerapkan etika dalam berbisnis. Mungkin segitu aja ya, ini waktunya benar-benar mepet banget loh. Gila ya. ada urusan lain. Ada urusan lain, emang beda aja ya. Nanti kita tuh juga kalian ngerasain gitu kan, di telepon masih di mana gitu. Tenang, pokoknya segitu dulu gitu kan. Doain Bagi-bagi. Amin, siap-siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Semoga sukses ya. Amin ya Allah. Kita duluan nih. Kita duluan ya. Iya, duluan loh. Senang bisa ketemu kalian. Terima kasih. Hati-hati ya di jalan. Jadi, bagaimana tayangannya? Seru bukan? Semoga yang kelompok 3 sajikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. untuk tidak ragu lagi dalam menerapkan etika bisnis. So, sekian dan terima kasih. Sarangnya yuk. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Meledak!